Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita masih berjumpa dalam acara podcast Analir. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di masa pandemi. Sebelum membahas di sana, perkenalan kita kedatangan tamu spesial dari Kepala Sekolah SMK Al-Irsyad Hargelis. Saya perkenalkan Bapak Sarwo Edi ST. Nah, kita tahu ya, di masa pandemi ini banyak sekali siswa-siswa yang sudah sangat frustasi karena mereka tidak bisa lagi belajar di sekolah. Di samping itu, mungkin gangguan dari dana untuk membeli sebuah perangkat pembelajaran seperti handphone itu juga kendala buat masa-masa pendidikan sekarang ini. Oleh karena itu, kita akan membahasnya dengan ahli dalam pendidikan kita, Bapak Sarwo. Mungkin bisa menyampaikan sepatah dua kata. Atas waktunya kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali memperkenalkan kembali ya, saya Sarwo Edi selaku Kepala SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah Hargelis, baru mungkin 1 tahun setengah. Dan pada saat baru menjabat itu, kemudian datanglah namanya pandemi COVID-19. Iya, betul. Dan ini luar biasa di luar dugaan dari yang diperkirakan sebelumnya. Program-program sekolah yang sebelumnya berjalan seperti biasa, seperti dari mulai pagi menyambut siswa kedatangannya, kemudian kita kumpulkan di halaman sekolah untuk melaksanakan kegiatan rutinitas, yaitu membaca Al-Quran, kemudian juga membaca doa bersama dan lain-lain. Dan bahkan setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan sholat duha di halaman sekolah. Itu kegiatan rutin yang sering kita laksanakan sebelum pandemi. Dengan adanya pandemi, otomatis kegiatan yang tadi disebutkan itu dilarang. Karena yang pertama tadi tidak boleh bersalaman, bersentuhan. Itu sesuatu yang luar biasa lah, sesuatu yang kita anggap baik pada saat itu, kemudian ketika pandemi itu dilarang. Kemudian kita mengadakan berkumpul di halaman sekolah karena itu jadi kerumunan ya, itu juga dilarang. Kemudian juga bahkan anak-anak sekolah itu dilarang datang ke sekolah untuk mengadakan kegiatan belajar tatap muka. Itu yang jadi mungkin kita harus berpikir keras bagaimana caranya mengadakan kegiatan belajar mengajar tanpa ada siswa di kelas. Sehingga berubahlah pada saat itu namanya BDR, belajar dari rumah. Kita putar otak lagi nih, sekolah khususnya guru-guru, bagaimana caranya materi yang disampaikan melalui daring tadi tersampaikan kepada siswa. Di sana banyak menemui kendala, Pak. Iya, contohnya kendalanya yang pertama, ini kan kalau yang namanya daring berarti kan menggunakan internet ya. Betul sekali, Pak. Nah, untuk siswa berarti kan wajib memiliki handphone Dan kuota. Kuota itu yang mungkin itu yang jadi kendala utamanya. Kalau hanya sekedar punya handphone tapi tidak punya kuota, ya sama saja, gitu kan. Tidak bisa materi yang disampaikan oleh guru tidak bisa tersampaikan. Betul sekali, Pak. Paling seperti itu, Pak. Sementara. Oke. Sahabat podcast Analir, saya sudah membuat oret-oretan nih, ya, oret-oretan untuk bertanya kepada Bapak Sarwo sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah Hargelis. Pertanyaan pertama nih, Pak, yaitu bagaimana caranya siswa belajar daring secara efektif? Karena mungkin
sekarang atau mungkin sekolah-sekolah lain juga mengalami kendala, bagaimana sih cara belajar daring itu secara efektif itu seperti apa gitu Pak? Mangga Pak. Oh ya, siap. Iya. Seperti yang tadi disampaikan, walaupun ini perubahannya drastis ya, metode-metode yang mungkin disampaikan oleh guru-guru juga harus dirubah, atau mungkin namanya inovasi-inovasi yang terbaru, bagaimana caranya supaya materi yang tadi tersampaikan ke siswa dengan cara belajar dari rumah atau daring. Oke. Untuk di SMK Wirsa kita membuat aplikasi atau mungkin sarana yang lainnya, yaitu menggunakan aplikasi Google Classroom, seperti juga yang disarankan oleh pemerintah atau dinas. khususnya dari Dinas Pendidikan. Iya. Menggunakan Google Classroom, di mana setiap siswa itu harus masuk ke Google Classroom setiap guru mata pelajarannya masing-masing. Kemudian dari guru mata pelajaran menyampaikan materi di Google Classroom untuk nanti dipelajari langsung ke siswa pada saat hari itu juga. Kalau memang ada tugas atau hal-hal yang harus dikerjakan pada saat itu, maka waktu hari itu juga disampaikan atau dikerjakan oleh siswa. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, kita juga menggunakan aplikasi barangkali namanya Zoom Meeting. Zoom Meeting itu berarti tatap muka tapi melalui daring. Artinya siswa berada di rumah, guru berada di sekolah, kemudian guru menyampaikan secara Zoom Meeting, secara bersama-sama, sehingga guru pada saat itu kontrol untuk kehadiran khususnya siswa itu lebih efektif. Kendalanya kalau Zoom Meeting itu memakan kuota yang Sangat besar. Nah, itu dia Pak Mas. itu yang mungkin jadi kendala kita juga. Kalau Iya. terus-terusan menggunakan Zoom Meeting, ya itu akan barangkali untuk siswa nih barangkali ya Keberatan tidak gitu ya. keberatan juga gitu. Iya. Seperti itu barangkali. Tapi mudah-mudahan dengan adanya tadi metode-metode yang mungkin dengan daring tadi akan jadi solusi barangkali. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu mungkin masih jadi sarana yang efektif bagi guru-guru untuk menyampaikan materi supaya mencapai kompetensi lulusannya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan yang kedua, saudara-saudaraku. Bagaimana menurut Bapak, apakah belajar di rumah menjadi pilihan prioritas karena adanya pandemi ini, Pak? Atau dibagi persip di sekolah? Sebetulnya kalau masalah prioritas, kita pengennya sih tatap muka, Pak. Iya. Karena ternyata terbukti ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, yaitu tadi banyak kendala-kendala yang kendala tersebut mungkin hanya kita bisa meminimalisir saja. Tidak semua bisa teratasi seperti itu. Jadi bukan prioritas siswa berada di rumah masing-masing melalui daring. Kita menggunakan sistem barangkali sesuai dengan arahan. Untuk SMK itu ada namanya pembelajaran praktek, Pak. Yang namanya ya betul atau produktif ya. Produktif. Khususnya mata pelajaran produktif itu diperbolehkan berada di sekolah. Diperbolehkan. Alasannya kenapa? Karena alat-alat praktek itu kan ada di sekolah. Betul sekali, Pak. Betul. Dan itu ya harus dilaksanakan di sekolah. Tetapi ketika melaksanakan pembelajaran praktek di sekolah itu ya kita harus menggunakan atau memperhatikan prokes protokol kesehatan yang ada. Betul. Yang pertama, siswa datang otomatis nanti harus cuci tangan dulu, Pak. Kemudian harus cek suhu tubuh. Ketika memang melampaui yang di 36 ya, Pak ya? 36 berapa tuh? 36,6 ya? Iya. Itu kalau lebih dari itu, maka siswa tidak diperkenankan masuk ke area sekolah. Atau ibaratnya kalau siswa itu lagi sakit, itu jangan dululah berangkat, gitu. Kemudian setelah masuk ke lab pun, itu ada yang namanya ruangan itu harus 50% yang masuk, jangan semuanya. Alias kalau kapasitasnya 30 yang masuk ke ruangan hanya 15 saja. Untuk jaga protokol kesehatan gitu. Dan itu pun harus jaga jarak. Ini berapa meter tuh Pak antar siswa ini?
Itu 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Waduh, lumayan cukup jauh. Lumayan jauh. Ya sesuaikan dengan kapasitas ruangan saja, Pak. Oh, gitu. Kalau ruangannya memang memenuhi, ya pokoknya 50% dari kapasitas ruangan yang ada. Seperti itu, Pak. Oke, itu ternyata apa yang disampaikan Mas Sarwo tadi, produktif, mata pelajaran produktif itu bisa dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan skill atau keahlian siswa agar tidak ketertinggalan. Mungkin istilah anak sekarang mungkin gaptek atau gagap teknologi. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Menurut Bapak ya, apakah belajar di rumah mampu meningkatkan produktivitas belajar dibandingkan di sekolah? Kalau bicara mampu atau tidak, itu sebenarnya kita bisa. Oh, iya. Cuman itu tadi, Pak. Yang namanya belajar di rumah dengan belajar di sekolah lebih berat atau lebih susah kalau anak ada di rumah. Mengkondisikan siswa itu yang lebih berat. Iya, harus ada koordinasi antar orang tua. Harus ada kerjasama juga dengan orang tua, memastikan anak belajar atau sedang mengikuti kegiatan belajar. Iya, Seperti itu. Controllingnya agak susah. Iya. Tapi itu kembali kepada sekolah. Artinya sekolah juga insya Allah bisa, insya Allah mampu mengatasi hal tersebut selama semuanya yang terkait itu bisa saling bekerja sama. Seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang memilih ya pilih di sekolah. Lebih efektif, lebih efisien, lebih artinya kita mengkondisikan siswa juga lebih mengena lah. Kita membentuk karakter siswa itu akan lebih efektif kalau siswa itu ada di sekolah. Kalau siswa itu ada di rumah, kita juga tidak tahu. Tidak bisa mengontrol gitu. Tidak bisa mengontrol. Siswa itu betul HP-nya online nih. Tapi apakah memang siswa itu standby di hadapan HP atau pada saat belajar nih? Kemudian juga ketika memang sudah saatnya tidak belajar misalkan, kemudian anak main handphone terus, main game misalkan atau main yang lainnya, orang tua kan sayangnya lagi belajar, Pak. Betul sekali. Kita di sekolah mungkin taunya anak juga lagi belajar nih, padahal anak nggak tahu sedang apa nih gitu kan. Makanya itu tadi betul. Makanya itu tadi butuh kerjasama juga dengan orang tua, bahwa orang tua juga ikut mengontrol siswa atau anak-anak yang ada di rumah, ikut membantu kita juga, bahwa kita juga tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban mengajar, tapi memang ikut ikut namanya juga sedang pandemi seperti ini ya, ikut mengontrol juga siswa yang ada di rumah. Betul. Udah Pak, itu aja? Sudah. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya kami para guru menginginkan belajar di sekolah, tapi terbentur dengan adanya pandemi gitu ya Pak ya. Pandemi. Oke Pak, berikan harapan untuk masa kini dan masa yang akan datang untuk sekolah ini. Harapannya apa nih Pak? Apakah semakin tinggi gedungnya atau apa? Atau harapan tentang kemajuan sekolahnya atau apa? Oke, siap. Ya. Untuk harapan saya barangkali atau atas nama sekolah barangkali ya segeralah untuk kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Amin ya, amin. Berharap juga berarti pandemi itu segera berakhir Pak, bukan hanya ketika memang pandemi masih banyak atau masih berada di sekitar kita, ya masih tinggi lah. Kemudian kita memaksakan tatap muka, tidak. Tetapi harapan kami adalah pandemi segera berakhir supaya kegiatan tatap muka di sekolah juga segera dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian yang lainnya barangkali harapan saya untuk siswa-siswi yang khususnya di SMK Al-Irsyad nih barangkali atau yang lain tetap semangat belajar di tengah-tengah pandemi. Jangan jadikan kendala, jangan jadikan atau motivasinya turun ketika memang ada hal-hal yang memang krusial atau perlu
ditanyakan atau disampaikan, silakan saja. Di sana ada yang namanya grup WA juga, Pak. Grup WA itu kan untuk alat komunikasi secara langsung dengan gurunya. Betul. Ya. Kalau tadi yang namanya Google Classroom mungkin membatasinya tentang pembelajaran materi. Materi ada di sana semua sehingga anak bisa mendownload barangkali atau mengambil materi dari sana. Dan harapan guru-guru yang lain juga sama, bahwa guru-guru juga harus tetap semangat, harus tetap punya inovasi baru lah. Inovasi baru bahwa yang sekarang yang terjadi itu bukan hanya pembelajarannya model yang lama, tapi menggunakan model-model yang mungkin inovasi itu tadi, Pak. Itu dia. Jangan monoton lah, menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Kalau keadaan yang sekarang seperti ini, ikuti perkembangannya, gitu kan, sehingga pembelajaran yang terjadi nanti ke siswa juga akan terus bersemangat. Barangkali seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Saya ingin mengutip kata-kata bijak, juga kata-katanya dari internet. Di situ tidak dicantumkan dari siapa, tapi ini lumayan bagus. Kata-kata bijaknya adalah berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Oke Pak, see you tomorrow. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.